Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk materi kita, perlu Bapak tekankan kepada anak-anak sekalian agar selalu menjaga protokol COVID-19 agar kita selalu sehat, kuat, dan senantiasa kita bisa selalu mengikuti pelajaran yang akan kita pelajari. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita masuk materi kita hari ini, adapun materi kita hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Darius Zenderato, wali kelas 4A, Ibu Maskana sebagai wali kelas 4B, Pak Deka Saputra wali kelas 4C, dan Novel Effendi, saya sendiri wali kelas 4D. Baiklah, kita masuk materi kita, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan. Nah, pada materi ini tema 4, berbagai pekerjaan, yang harus kita pelajari itu subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun mata pelajaran yang harus kita pelajari di sini yaitu bahasa Indonesia, yang kedua ada IPA, yang ketiga ada IPS, yang keempat ada PPKN, dan yang kelima yaitu SBDP. Nah, materi kita yang pertama di sini yaitu bahasa Indonesia. Nah, pada materi bahasa Indonesia ini kita perhatikan terlebih dahulu pada teks yang di samping di sini, yaitu cerita tempat hidup tanaman teh. Nah, pada cerita tempat hidup tanaman teh ini, dia menceritakan sebuah tempat hidup tanaman teh, di mana tanaman teh ini bisa hidup. Salah satu contohnya yaitu di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, itu adalah salah satu contoh tempat tanaman teh. Tanaman teh ini bisa hidup di dataran tinggi. Nah, pada teks yang di samping di sini kita lihat ada beberapa paragraf, ya, ada beberapa paragraf. Nah, mari kita sama-sama kita hitung bersama-sama ada berapa banyak paragrafnya dan ada di mana letak gagasan pokoknya. Pada materi sebelumnya sudah Bapak jelaskan, gagasan pokoknya itu bisa terletak di awal kalimat, di tengah kalimat, ataupun di akhir kalimat. Nah, di sini ada gagasan pokok yang pertama. Nah, yang mana gagasan pokok pertama pada paragraf pertama di sini? Nah, yang bergaris merah inilah gagasan pokoknya. Selanjutnya paragraf yang kedua. Nah, ini paragraf yang kedua. Nah, pada paragraf yang kedua ini ada gagasan pokoknya, yaitu yang bergaris merah. Itu adalah gagasan pokok pada paragraf yang kedua. Selanjutnya yang mana gagasan paragraf yang ketiga? Nah, ini adalah paragraf yang ketiga. Nah, pada paragraf ini yang gagasan pokoknya juga terletak di awal kalimat. Nah, selanjutnya ada paragraf yang keempat. Nah, paragraf keempat ini pada garis yang merah ini terletak di akhir kalimat. Itu adalah paragraf dan gagasan pokoknya. Jadi setiap kalimat ya memiliki sebuah gagasan pokok. Nah, pada materi selanjutnya nanti pada tema 2 ada sebuah cerita. Nah, kita juga harus memperhatikan yang mana gagasan pokok, ya, yang mana paragrafnya, dan kita juga harus memperhatikan tokoh dari sebuah cerita. Siapa tokoh, di mana latarnya, apa judulnya, itu harus kita perhatikan apabila kita membaca sebuah cerita. Ini adalah cerita yang kita Bapak jelaskan ini, yaitu cerita tentang tempat hidup tanaman teh. Nah, baiklah kita masuk materi berikutnya, yaitu IPA. Nah, pada materi yang Bapak jelaskan barusan tadi, tempat hidup tanaman teh. Nah, kita harus mengetahui dulu di mana tempat tinggal kita sekarang ini. Apakah kita tempat tinggal di pegunungan
atau di dataran rendah atau sekitar pantai? Dan bagaimana pula jenis pertumbuhan yang terdapat di sana? Dan pekerja apa yang ada di sana? Nah, ini adalah yang harus kita perhatikan. Nah, coba kita perhatikan gambar yang di samping di sini, ya. Pada gambar yang 3 ini, di mana tempat hidup kita? Di mana tempat kita tinggal? Apakah tempat tinggal kita di pegunungan, sekitar pantai, atau di dataran rendah? Nah, kita harus tahu apa jenis pekerjaannya, apa mata pencariannya. Nah, bagaimana kehidupan yang ada di dataran tinggi, pantai, dan dataran rendah. Nah, pada dataran tinggi ini, ya, tumbuhan yang cocok pada dataran tinggi ini yaitu salah satunya teh. Kenapa teh? Karena teh ini bisa hidup pada dataran tinggi yang ketinggiannya lebih dari 200 sampai 2000 meter dari permukaan laut. Kenapa? Karena ketinggian ini memiliki curah hujan yang cukup. Nah, di samping itu teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Nah, erosi sudah Bapak jelaskan pada materi sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan erosi? Erosi adalah pengikisan tanah yang disebabkan oleh aliran air. Oleh karena itu, dengan adanya teh, maka akar-akar teh dapat menahan atau mengikat tanah agar tidak terjadinya erosi. Selanjutnya ada kita lihat di sini ada gambar pantai. Nah, apa yang dimaksud dengan pantai? Pantai adalah perbatasan antara daratan dengan lautan. Itu adalah pantai, perbatasan antara daratan dengan lautan. Nah, batas ketinggian pantai yaitu kurang dari 200 meter. Nah, itu adalah pantai. Nah, apa tanaman yang cocok di pantai di sini? Yaitu salah satunya adalah kelapa. Selanjutnya ada dataran rendah. Nah, dataran rendah itu ketinggiannya kurang dari 200 meter sampai pantai. Nah, itulah yang dimaksud dengan dataran rendah. Nah, sekarang kita dapat merasakan di mana tempat kita berada. Apakah kita berada di dataran tinggi atau pegunungan, pantai, atau dataran rendah? Nah, ini adalah tempat tinggal, berbagai tempat tinggal kita. Nah, selanjutnya kita masuk materi selanjutnya yaitu IPS. Nah, di sini ada kita lihat pada gambar yang di samping di sini yaitu dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini ada pegunungan, ada gunung. Berapa ketinggiannya? Lebih dari 200 meter dari permukaan laut. Itu adalah dataran tinggi. Nah, pegunungan dengan gunung itu memiliki perbedaan. Mana yang dikatakan pegunungan dengan gunung? Kalau pegunungan itu berbukit-bukit, banyak gunungnya tapi berbukit-bukit. Tetapi kalau gunung itu hanya satu bukitnya, tetapi termasuk salah satu tanah yang menonjol sangat tinggi. Itulah yang dikatakan gunung. Nah, gunung ini ada dua jenis. Ada gunung Merapi, ada gunung berapi. Nah, ada gunung yang sedang aktif, ada gunung tidak aktif. Nah, apa saja di sini jenis-jenis pekerjaan yang ada di sini? Banyak, ya. Salah satu contoh jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi di sini ada budidaya ikan tawar, ada perkebunan teh, ada sebagai pemandu wisata, ada sebagai petani sayuran. Kenapa petani sayuran cocok di dataran tinggi? Karena dia memiliki curah hujan yang cukup serta tanah yang subur. Setelah itu pemandu wisata. Pemandu wisata kenapa cocok sebagai pemandu wisata? Kita lihat di sini banyak masyarakat yang hobi sangat suka menikmati alam sebagai pendaki gunung. Ada lagi berkebun, ada kebun teh, ya, ada kebun tebu dan masih banyak lagi kebun-kebun lainnya di dataran tinggi. Nah, pada dataran tinggi karena tanahnya sangat subur.
Selanjutnya ada budidaya ikan air tawar. Contohnya ikan mas, ikan mujair, dan ikan nila, dan masih banyak lagi ikan-ikan air tawar lainnya. Nah, itu adalah jenis pekerjaan yang cocok di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada pantai. Nah, pantai sudah Bapak jelaskan tadi. Apa yang dimaksud dengan pantai? Pantai adalah perbatasan antara lautan dengan daratan, dibatasi. Yang membatasi daratan dengan lautan adalah pantai. Jadi yang dimaksud dengan pantai adalah perbatasan antara daratan dengan lautan. Nah, apa pekerjaan yang cocok untuk masyarakat yang ada di pantai? Yaitu ada sebagai nelayan. Apa pekerjaan nelayan? Mencari ikan dan lain sebagainya. Ada sebagai petani garam, petani mutiara, petani rumput laut. Nah, itu adalah jenis-jenis masyarakat yang ada di sekitar pantai. Oleh karena itu, pantai harus kita jaga kelestariannya, harus kita rawat. Kenapa kita harus merawat pantai? Agar masyarakat yang berada di sekitar pantai dapat meneruskan kelangsungan hidupnya atau dapat menambah kebutuhan pokoknya melalui kegiatan ekonomi. Nah, kita tahu kegiatan ekonomi adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain yang dapat menghasilkan pendapatan. Itu adalah kegiatan ekonomi. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada nelayan, ada petani garam, ada petani mutiara, petani rumput laut. Itu adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi, ya, salah satu contoh kegiatan ekonomi. Nah, salah satu kegiatan contoh ekonomi ini yang harus kita lestarikan agar kegiatan ekonomi kita atau kegiatan ekonomi yang masyarakat di sekitar pantai agar dapat berlangsung. Nah, selanjutnya ada dataran rendah. Nah, mana yang dikatakan dataran rendah? Dataran rendah ini adalah dataran yang ketinggiannya kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Nah, tadi yang dataran tinggi lebih dari 200 meter, sedangkan dataran rendah kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Nah, itu adalah dataran rendah. Nah, seperti yang ada pada gambar di sini. Nah, apa pekerjaan yang cocok untuk masyarakat yang berada di dataran rendah? Ada bekerja sebagai karyawan kantor, ada sebagai petani padi, ada pedagang kaki lima, ada sebagai salesman. Nah, karyawan kantor sebagai pekerja, ya, seperti orang pekerja kantoran, itu adalah masyarakat yang berada di dataran rendah. Ada petani padi. Nah, petani padi bagaimana? Orang menanam padi seperti yang dapat menghasilkan beras yang kita konsumsi setiap hari sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ini adalah orang yang berdagang menjajakan beberapa dagangannya. Selanjutnya salesman itu adalah para pedagang yang menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Itu adalah salesman. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat dimengerti dan dapat dipelajari kembali. Mungkin jika terdapat kesalahan dan penyampaian tadi, Bapak mohon maaf.